Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kanija. Saya mahasiswi aktif semester 3 di STKIP Nahdlatul Ulama Indramayu. Kesempatan kali ini saya ingin membahas atau memaparkan mengenai hasil observasi penelitian saya di SDIT Al-Islah Sudi Mampir mengenai proses manajemen berbasis sekolah. SDIT Al-Islah Sudi Mampir sendiri itu bertempat di Jalan Sudi Kampiran Tugu, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya akan membahas sedikit mengenai laporan hasil observasi saya. Di dalam proses manajemen berbasis sekolah itu mempunyai 4 proses. Yang pertama, adanya proses perencanaan. Yang kedua, proses pengorganisasian. Yang ketiga, adanya proses penggerakan. Dan yang keempat, adanya proses pengawasan. Di dalam 4 proses itu melingkupi ada 6 komponen bidang. Yang pertama ada manajemen kurikulum, yang kedua manajemen peserta didik, yang ketiga ada manajemen pendidik dan tenaga pendidik, yang keempat ada manajemen keuangan, yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana, yang keenam ada manajemen hubungan masyarakat. Apa itu manajemen sekolah? Manajemen sekolah itu merupakan kegiatan di mana proses peserta didik yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut dan yang menghasilkan lulusan yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Apa bedanya manajemen sekolah dan manajemen berbasis sekolah? Sedangkan manajemen berbasis sekolah itu adalah proses kerjanya kayak seperti di sekolah dengan cara menerapkan prinsip otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai mutu pendidikan. Sedangkan proses manajemen berbasis sekolah itu sendiri yaitu aktivitas manajemennya dan juga merupakan aktivitas maupun proses yang dilakukan oleh seorang manajer atau kepala sekolah khususnya dalam mengelola dan melaksanakan pekerjaan organisasi pendidikan yang ada di sekolah. 4 proses manajerial yang saya paparkan tadi melingkupi perencanaan. Yang pertama perencanaan. Perencanaan itu apa? Perencanaan itu merupakan strategi yang penting dalam menjamin keberhasilan mutu di sekolah. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian itu melingkupi keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen dalam proses kerjasama yang dilakukan untuk tujuan sebagaimana dalam perencanaan. Selanjutnya ada komponen yang ketiga penggerakan. Penggerakan ini sebagai pengaktifan sumber daya manusia sesuai dengan perencanaan pengorganisasian yang sudah dibentuk. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan ini dibutuhkan untuk melihat sejauh mana hasil tersebut tercapai. Baik, di dalam studi kasus kali ini, subjeknya yaitu kepala sekolah, wakil kurikulum, dan juga wali kelas 6. Saya menggunakan data sekunder dan juga data primer. Data sekunder itu apa? Data sekunder itu melakukan wawancara, pengamatan langsung ke sekolah, dan juga saya mempersiapkan angketnya. Sedangkan data primernya yaitu informan atau narasumber. Narasumber yang saya wawancarai yaitu kepala sekolah tadi, dan juga wakil kurikulum, dan juga wali kelas 6. Di dalam manajemen kurikulum yang ada di SDIT Al-Islah Sudi Mampir ini,
Manajemen kurikulumnya saat ini masih menggunakan kurikulum 2013 dan dalam sedang tahap pergantian atau penyesuaian pembiasaan menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 yang diterapkan di SDIT Al-Islah Sudi Mampir ini sudah melibatkan komite sekolah dalam proses penyusunannya. Yang kedua ada manajemen peserta didik. Sekolah SDIT Al-Islah Sudi Mampir mempunyai jumlah siswa sebanyak 318 siswa yang melingkupi 14 ruang kelas dan juga mempunyai pembagian rombongan belajar seperti kelas 1A, 1B, dan 1C. Kecuali dari kelas 4, 5, 6 itu hanya mempunyai 2 rombongan kelas, yakni 4A dan 4B. Selanjutnya ada manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Dalam perencanaan manajemen berbasis sekolah, sekolah juga merencanakan pengembangan terhadap pendidik atau guru itu sendiri. Dan juga adanya tenaga pendidik, di antaranya ada mengusulkan untuk menambah guru mata pelajaran, yang kedua mengusulkan peningkatan kualitas dan kualifikasi guru, selanjutnya mengusulkan tenaga administrasi dan petugas perpustakaan. Yang keempat ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini melengkapi pembayaran. Di SDIT Al-Islah Sudi Mampir ini masih membayar SPP bulanan, yang setiap anak dikenakan Rp50.000 per bulan, yang di dalamnya sudah termasuk buku-buku, kegiatan sekolah untuk siswa, media pembelajaran, dan tidak adanya pembayaran atau uang pembangunan. Sumber dana lainnya dari mana? Salah satunya dari dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan sebagian lagi dari sumbangan hamba Allah atau orang yang dermawan. Untuk pengalokasian dana sekolah sudah memberi bantuan beasiswa untuk anak yang tidak mampu. Selain itu, anggaran dana juga digunakan untuk keperluan sekolah seperti membeli alat peraga, proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Yang kelima adanya manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan di SDIT Al-Islah ini mengusulkan untuk penambahan sarana prasarananya seperti jumlah peralatan pembelajarannya yang akan ditambahkan, mengusulkan untuk perawatan sarana dan prasarana yang sudah ada, mengusulkan juga untuk menambah buku mata pelajaran ataupun buku tahfiz. Yang kelima, mengusulkan penambahan media ajar atau alat peraga. Di SDIT Al-Islah Sudi Mampir sendiri ini mengutamakan anak-anak yang lulusnya sudah menghafal Al-Quran. Yang keenam, selanjutnya manajemen hubungan masyarakat. Di SDIT Al-Islah Sudi Mampir ini melakukan perencanaan terhadap partisipasi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Salah satunya yaitu mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dalam rangka meningkatkan kerjasama sekolah dengan orang tua siswa untuk meningkatkan prestasi siswa, serta dalam rangka meningkatkan peran komite sekolah agar tidak terjadi komunikasi satu arah. Dan juga hubungan masyarakat ini, masyarakat bisa bekerja sama dengan sekolah untuk meninjau siswanya atau anak-anak yang bertempat tinggal di asrama. Baik, pemaparan saya kali ini mengenai proses manajemen berbasis sekolah
yang sudah saya lakukan di STIT Al-Islah Sudi Mampir. Jadi berkesimpulan bahwa di STIT Al-Islah Sudi Mampir ini sudah melakukan proses manajemen berbasis sekolah. Kenapa? Karena di sekolah STIT Al-Islah Sudi Mampir ini sudah menerapkan keempat proses tersebut. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.